Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Umi Dia, pelajaran PKN. Jadi, di minggu kemarin kita sudah menghabiskan pembahasan kita di bab 2, dan hari ini kita akan masuk di pembahasan bab 3 yang berjudul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bab ini kita akan mengulang sedikit tentang sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Karena pembahasan kita ini bagaimana Undang-Undang Dasar Negara bisa terlahir ketika tahun 1945 sesudah kemerdekaan Indonesia. Jadi di bab ini kita juga akan mempelajari tentang siapa orang-orang yang berhubungan atau orang-orang yang membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Langsung saja. Oke, di sini bisa dilihat sidang ini adalah sidang BPUPKI yang dihadiri oleh beberapa orang. Konstitusi adalah dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut As-Siddiqi, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga biasa, melainkan lembaga yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik kita ini bisa disebut sebagai konstitusi. Paham? Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah hukum yang paling tinggi kedudukannya di negara kita Indonesia. Tanggal 15 terakhir membahas rancangan undang-undang dasarnya. Oke, dan semua ini di tanggal ini itu adalah sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakannya. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI di tanggal 16-nya. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPKI. Jadi, garis besarnya tugas BPUPKI ini adalah merancang Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya? Jadi harus kalian ingat, ada apakah di tanggal 13 Juli, terus di tanggal 14 Juli, di tanggal 15 Juli, sampai di tanggal 16 Juli yang akhirnya kesepakatan untuk mengeluarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sudah bulat. Oke, bisa dipahamin. Selanjutnya, nih di sini ada denah tempat duduk persidangan BPUPKI. Paling pojok sebelah kanan ya, di meja 1 ketua, meja kedua ketua muda, meja ketiga ketua muda juga. Jadi di sini dari 1 sampai 60 ada 60 orang ya. Ada 60 orang yang menghadiri sidang BPUPKI ini. Jadi di sini ada keterangannya nih. Dari 1 sampai 60 ada juga nama-namanya. Semualah mereka berkumpul di sini untuk menghadiri sidang BPUPKI. Oke, selanjutnya yang kedua ada pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah selesai proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI
Jadi tadi diingat lagi bahwasanya BPUPKI itu adalah yang merancang, sedangkan PPKI ini persiapan kemerdekaan atau orang-orang yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI ini panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI di tanggal 18 dihasilkanlah keputusan sebagai berikut: mengesahkan undang-undang. Jadi disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini harus diingat ini ya. Inilah dia inti dari pembahasan kita hari ini. Di tanggal 18 Agustus hasil keputusannya yang pertama ada mengesahkan undang-undang, menetapkan Insinyur dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Presiden Indonesia, dan yang terakhir ada membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, ingetin ini tanggal 18 Agustus wajib kalian ingat. Ada apa-apa sajakah di tanggal 18 Agustus 1945. Oke, lanjutnya, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua sebagai berikut. Jadi di PPKI ada sidang kedua juga, dan sidang kedua itu inilah isinya. Yang pertama ada kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Jadi jika kalian ingat di bab 1 kita sudah mempelajari mengapa di Piagam Jakarta itu diganti menjadi Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Jadi yang diganti itu yang pertama ada kata muqaddimah menjadi kata pembukaan. Selanjutnya ada di sidang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, paham ya? Selanjutnya, perubahan di pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Selanjutnya yang terakhir pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik, sampai sini saja penjelasan dari Umi. Jadi minggu depan kita lanjut di yang B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Beberapa saat lagi Umi akan memberikan tugas dan pembahasan kita hari ini jangan lupa dibuat ringkasannya. Paham ya? Sampai sini saja penjelasan dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.